Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa, di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah yang pertama ada Medco dari saham minyak mentah, direkomendasikan buy 15.20 hingga 16.50. MDKA juga direkomendasikan buy 24.30 hingga 26.75. NCKL juga direkomendasikan buy 1.030 hingga 1.060. Sementara untuk MAPA direkomendasikan sell, supportnya di 735 dan ada potensi resisten ke 785. Nanti kita akan coba ulas masing-masing dari rekomendasi saham ini. Ada Medco, MDKA, NCKL dan juga ada MAPA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali berbincangan bersama dengan Bapak Al-Fatih. Pak Al-Fatih, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Medco terlebih dahulu, Pak. Hari ini ikut menjadi penopang dari sektor energi ketika pertambangan batubara lebih cenderung tertekan. Medco masih melanjutkan penguatan seiring juga masih menguatnya harga komoditas minyak mentah. Untuk Medco, direkomendasikan buy di level berapa, Pak Al-Fatih? Ya, ini kita Medco buy di harga-harga sekarang ya, atau di sekitar 15.75 pun masih oke. Ya, karena dia lagi tren naik dan pola penurunan sejak September itu dia masih punya target di sekitar 1.700 ya. Jadi ini ada potensi membentuk all time high gitu ya. Support terdekat tentu di 16.50, 15.20, sedangkan terdekat untuk kenaikannya di 16.20. Baik, posisi penutupan hari ini sudah di 1.600 Pak, dengan resisten ke 16.20. Artinya resistenya cukup sempit ini. Atau mungkin ada resisten kedua yang mungkin bisa diperhatikan untuk Medco? Ya, dia di 1685 sampai 1700 dan kalau ini juga tembus, dia bisa ke 1850. Baik, artinya di penutupan perdagangan hari ini di 1.600 tidak masalah Pak Al-Fatih ketika sesi pertama dibuka untuk Senin untuk Medco? Ya, masih oke. Oke, baik. Saham pilihan yang pertama dari emiten minyak mentah, support yang bisa diperhatikan 15.20, sementara resisten terdekat bisa ke 1.600-an, 1.685 tadi bahkan bisa mencapai ke 1.700-an. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari MDKA ini. Analisis secara teknikal untuk MDKA, Pak. Ya, MDK ini kita melihat bahwa dia sebenarnya sejak awal Oktober itu konsolidasi, tapi kita lihat dalam 3 hari terakhir ini di 2445 itu menahan penurunan harganya, dan kita lihat juga kan harga emas dunia juga sedang naik ya, kencang ya, jadi ini ada opportunity untuk dia rebound. Kalau kita lihat lagi sebenarnya juga pola sejak awal tahun itu supportnya ada di level-level ini ya. Jadi ini juga satu opportunity. Jadi potensi kenaikannya itu untuk MDKA ini bisa ke arah 2.600 sampai 2675 ya. Sedangkan batas risikonya di sekitar 2430-an. Baik, MDKA sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak Al-Fatih. Dari sisi pola, bagaimana pergerakan saham MDKA sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat juga bahwa ada satu pola divergence ya, jadi harga terendahnya di bulan Oktober itu dengan yang sekarang, Oktober awal dengan yang sekarang itu, kalau di harga kan lebih kurang sama ya, tapi di RSI maupun di stochastic itu ada potensi-potensi adanya divergence ya, itu salah satu ciri kemungkinan dia berbalik arah dan mulai berbuat naik ya. Nah, kalau kita lihat konsolidasinya, jadi ada kemungkinan juga dia rebound dan bisa menjadi awal daripada tren naik. Baik, dari saham pilihan kedua untuk MDKA kita beralih ke saham pilihan ketiga. Ada NCKL juga direkomendasikan. Tribunggah Bangun Persada Tbk hari ini ditutup menguat di 995, menguat di 1,53% secara intraday, tadi sempat menyentuh di level 1000-an. Analisisnya untuk NCKL. Ya, NCKL ini kalau kita lihat dari Juni sebenarnya pelan-pelan dia uptrend ya, artinya
selalu akan terbentuk harga-harga tinggi baru dan ketika koreksi tidak lebih rendah dari yang koreksi sebelumnya gitu. Dan kita lihat dia hampir 2 minggu ini bertahan di atas 965 ya, kecuali yang 5 Oktober dan 6 Oktober ya. Tapi setelah itu kan dia rebound kembali. Nah ini memang ada sebuah resistance di sekitar 1010 yang harus dilampaui ya. Tapi karena ini juga ada di support jangka panjang sejak Juni, maka ada kemungkinan resistance ini tertembus dan target berikutnya ada di sekitar 1030 hingga 1060, batas risikonya di sekitar 965 ya, sorry ya 965. Mungkin tadi saya ada salah ini ya tulis. Baik, untuk NCKL pemirsa saham pilihan yang ketiga, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Selain dari ketiga saham tersebut, saham pilihan yang terakhir yang direkomendasikan ada MAPA. Tapi rekomendasinya tampaknya berbeda ini dibandingkan dengan saham-saham pilihan lainnya. Lebih ke arah untuk sell. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal, sell untuk MAPA. Ya, MAPA ini sudah naik cukup tajam ya dari Oktober. Oktober itu masih di sekitar 260 dan kemarin ini di awal bulan sudah sempat 850 ya. Jadi kalau kita lihat polanya sejak Agustus ini ada potensi-potensi menjadi double top ya. Dan sejak 2 minggu terakhir ini turun terus ya. Jadi sentimen turunnya juga lumayan dan kalau kita lihat penurunannya itu volumenya juga kecil ya, tapi hari ini sedikit menguat ya volumenya ya. Salah satu ciri bahwa penurunannya memang ada yang keluar gitu ya. Ini support sebenarnya udah hampir dekat ya di 750, 735, tapi memang cenderungnya masih turun ya, jadi itu saya rekomendasi sell. Kalaupun ada rebound mungkin di 780, 750 ya, itu yang bisa menghalangi kenaikan. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Al-Fatih, kita akan jeda kembali. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah masuk beberapa, nanti kita akan coba ulas. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali Pak, langsung saja ini dari Bandung, tidak menyebutkan namanya, menanyakan saham auto. Pak Al-Fatih sudah ambil posisi di 2.660, nyangkut sepertinya, hari ini koreksi cukup dalam di 5,73%, di 2630, sebelumnya auto juga sudah mengalami penguatan, tapi kalau kita lihat dari sisi beberapa bulan terakhir ini, penguatannya sudah mulai terbatas untuk auto karena sebelumnya sempat menyentuh di 3.400-an, Pak. Ya, ini sebenarnya trennya sudah turun ya, hanya memang ada, kalau kita lihat dari Fibonacci kenaikan April Juli itu ada support di sekitar 2575 dan kemudian di sekitar 2370 ya, 2360. Nah ini tentunya kan sudah dekat juga gitu ya. Jadi ini mungkin ada rebound, tapi untuk kita katakanlah average sih jangan ya, karena risikonya masih besar karena belum ada pola-pola pembalikan arah ya. Jadi kita mungkin cicil-cicil setiap kali ada kenaikan mungkin dikurangi dulu. Dan nanti di area-area di bawah 50% atau 61,8% Fibonacci itu sekitar di bawah 26 mulai koleksi. Oke, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Al-Fatih menanyakan MKTR, Pak. Mentobi Karyatama Raya Tbk hari ini ditutup di atas 5% di 133. Support dan resistennya, Pak Al-Fatih. Ya, ini menarik. Support di sekitar 127, resistance terdekat tadi di harga tertinggi tadi ya 138, tapi next-nya ada di sekitar 150. Baik, selanjutnya ada Lestari dari Jakarta menanyakan saham PTRO, Pak. Kalau mau entry di level berapa? PTRO mungkin antara 3540 hingga 3370 ya, targetnya masih ke arah 4000. Baik, selanjutnya ada Wijang dari Riau. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham SMMT, Pak. Golden Eagle Energy Tbk. Hari ini melemah di 1245, nyangkut di 1290, Pak. Cukup jauh. Ya, sebenarnya sih trennya masih naik ya, tapi mungkin ada koreksi dulu. Nanti kita lihat di sekitar 1210 apakah ada rebound
atau enggak. Kalau memang muncul rebound sana boleh mulai dikoleksi lagi untuk average, tapi kalau enggak ya kelihatannya apa boleh buat sih, karena penurunannya bisa jauh karena kenaikan sebelumnya udah jauh sekali. Oke, jawaban untuk Pak Wijang di Riau, SMMNT, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, Pak Al-Fatih. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih, Pak Al-Fatih. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Al-Fatih dan tampaknya perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berkerja dan sampai berjumpa kembali.